Karena ini tegangan DC, kita pilih selektor untuk multimeter pada voltage DC. Cukup kita selektor di 20. Jadi ini merupakan batas ukur yang harus dipenuhi untuk mengukur suatu komponen. Nah, ini terlihat 1,5 volt. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman dari Electro Project. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang memanfaatkan aplikasi dari Circuit Wizard untuk melakukan simulasi atau melakukan praktek elektronika dasar secara virtual ataupun secara simulasi. Jadi karena kita masih di masa pandemi dan belum bisa melakukan praktik secara langsung tatap muka di kelas, salah satu solusi yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita melakukan simulasi menggunakan Circuit Wizard. Circuit Wizard itu seperti ini. Jadi apa yang bisa dilakukan di praktek secara langsung itu kita bisa melakukan simulasi dan real view sesuai dengan komponen yang ada yang sebenarnya ya, seperti digital multimeter ada, kita bisa melakukan selektor ataupun nanti untuk komponen-komponen lainnya seperti resistor, ada kapasitor, ada switch atau saklar, SPDT dan lain sebagainya. Oke, bagaimana untuk melakukan installer di Circuit Wizard ini? Mari kita simak untuk tutorial video berikut ini. Baik, sebelum kita melakukan install Circuit Wizard, kalian download terlebih dahulu file Circuit Wizard yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Ada saya kasih linknya, nanti bisa kalian download di Google Drive, nanti di download. Terus kemudian kalau sudah di download itu lakukan ekstrak terlebih dahulu ya. Jadi klik kanan kemudian di extract here, nanti akan muncul folder Circuit Wizard. Ini versi yang 1.05. Nah, di sini ada beberapa file, banyak filenya. Nanti yang perlu diinstal adalah cukup lakukan setup, klik double ini ya, klik double, kita tunggu prosesnya. Nanti akan muncul user account atau notifikasi yes atau no, klik yes, dan ini akan preparasi untuk installer ya. Kita tunggu. Oh, ini tidak muncul, kita cek, klik. Nah, ini muncul, kita klik next. Ini ada lisensi agreement, cukup tekan yes saja. Dan di sini ada information, ada username. Ini biasanya nanti otomatis akan tertulis sesuai dengan user pada laptop kalian masing-masing ya. Nah, ini kita masukkan serial numbernya, itu ada 3 kolom. Nah, di sini ada, saya kasihkan serial number di sini. Ini nanti akan saya buka, tinggal di copy saja, masukkan ke sini. Ini juga, dan yang terakhir ada 3 kolom, dimasukkan semua. Terus pilih next, muncul notifikasi konfirmasi, klik yes, dan next saja. Pilih single standalone installation, next. Kita tunggu proses instalasinya, tidak begitu lama. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai, kita copy untuk crack-nya. Jadi kita masuk ke folder crack untuk membuat aplikasi ini full activation. Jadi tidak menjadi demo tapi full activation. Tinggal klik ini ada folder untuk shortcut ke instalasinya. Klik here, klik double ya. Kemudian di paste. Replace file in this destination. Continue. Oke. Ya sudah, sekarang kita tes untuk aplikasinya.
klik 20 saja, atau nanti kalau bisa sudah diinstal ada di startnya, nanti application di sini ada folder untuk circuit wizard ya, bisa di sini langsung. Oke, nah ini untuk tampilan awal dari circuit wizard. Nanti kita bisa melakukan simulasi elektronika di sini. Terus untuk memulainya kita klik file, new, klik ini apa ya? Pilih elementary circuit, klik OK. Ya, di sini kita tinggal pilih untuk komponen-komponennya ada di sebelah kanan ya. Ada di ini, ada gallery, tinggal dipilih. Kalau ingin memilih instrumen, jadi ada virtual instrumen, itu kita memilih digital multimeter, ini ada ya. Dan untuk komponen-komponen bisa dari power supply, ini ada power supply dari DC, baterai, atau dari komponen lainnya seperti resistor. Nah ini ada resistor, kemudian ada potensio. Jadi untuk mengambil komponennya tinggal di klik and drop ya, klik and drag and drop ya. Ataupun nanti ada banyak, bisa sensor ataupun switch, button. Nah kita bisa memilih macam-macam komponen ya. Oke, ada LED, display, nah, banyak. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat membantu kita dalam melakukan simulasi komponen elektronik atau rangkaian elektronik sesuai dengan yang secara realnya. Jadi kalau kita melakukan praktik secara langsung, itu kita bisa tahu bahwa realnya itu mau seperti ini ya. Sebagai contoh, ini kita akan melakukan uji coba atau melakukan simulasi untuk mengukur baterai, kapasitas baterai pada di sini ya. Di sini tertera 1,5 volt, maka kita perlu menyambungkan multimeter ini ke masing-masing kutub positif dan negatif pada baterai ya. Nah di sini kita ada 3 input ya. Kalau di multimeter digital biasanya yang perlu digunakan adalah yang untuk volt, ampere, ohm ini untuk positifnya ya. Kita klik bulatannya, terus taruh ke ujung dari baterai. Oke, otomatis nanti akan ada kabel dari probe multimeter. Kemudian untuk yang groundnya ada COM, ini diklik, drag and drop, masuk ke kutub pada negatifnya di baterai. Ini bisa digeser-geser ya seperti ini, ataupun untuk pergeseran kabel-kabelnya seperti ini. Oke, ini. Oke, kalau sudah selesai merangkai, kita cukup melakukan running atau play pada aplikasi ini. Tinggal klik run pada taskbar menu ini, ada tombol play atau klik F9. Oke, kita klik run dulu ya. Oke, ini sudah running. Tinggal kita pilih selektor untuk mengukur baterai. Karena ini tegangan DC, kita pilih selektor untuk multimeter pada voltage DC. Cukup kita selektor di 20. Jadi ini merupakan batas ukur yang harus dipenuhi untuk mengukur suatu komponen. Nah ini terlihat 1,5 volt. Oke, itu tadi cara untuk menginstal circuit wizard sebagai perantara kita melakukan simulasi elektronika dasar atau praktik elektronika dasar ini di perangkat ataupun device atau laptop kalian masing-masing. Oke, semoga tutorial tadi bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time. Bye bye.